Halo, perkenalkan saya Zahra Tunisa, saya mahasiswa perawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengkajian juga menggunakan complicated brief assessment. Nah, sebelum melakukan pengkajian kepada pasien, saya sudah membaca catatan medis pasien, kemudian mempersiapkan instrumen pengkajiannya, menyiapkan alat tulis, mencuci tangan, dan menyiapkan diri saya untuk siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi, Mbak. Iya, pagi. Perkenalkan, saya perawat daerah Nisa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengkajian berbuka pada Mbak karena 6 bulan kemarin Mbak baru saja kehilangan Mbak ya. Jadi untuk prosedurnya nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu Mbak bisa jawab dengan jawaban yang nanti saya sediakan. Kemudian lamanya sekitar 20-30 menit. Begini apakah ada yang ditanyakan? Kalau begitu saya akan mulai. Untuk pertanyaan kita kali ini akan saya jaga perhatiannya, tidak akan saya bebaskan kepada pihak yang tidak berwenang ya. Kita mulai. Sebelumnya bagaimana perasaan Mbak dalam sebulan terakhir? Apakah ada pikiran-pikiran yang mengganggu terkait dengan kehilangan anak Mbak? Yes. Seperti apa? Apakah cukup mengganggu keseharian Mbak? Cukup mengganggu. Karena saya tidak ingat sama anak saya yang sudah belajar. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Mbak ya. Dalam sebulan terakhir, seberapa sering Mbak merasa merindukan atau mendambakan kehadiran anak Mbak? Mbak bisa menjawab hampir tidak pernah, jarang, terkadang, setiap hari, atau beberapa kali sehari. Beberapa kali sehari. Oke. Kemudian dalam sebulan terakhir, apakah kerinduan itu membebani Mbak atau mengganggu rutinitas keseharian Mbak? Iya. Kemudian dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak dapat menerima kematian anak Mbak? Mbak bisa menjawab tidak ada, sedikit, beberapa kesulitan, atau sangat kesulitan. Beberapa kesulitan. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Mbak bisa menjawab tidak ada kesulitan, sedikit kesulitan, beberapa rasa sulit, kesulitan, atau sangat kesulitan. Sedikit kesulitan. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir, sejauh mana Mbak merasa pahit atas kematian atau kehilangan anak Mbak? Mbak bisa menjawab tidak ada rasa, sedikit, rasa pahit yang nyata, atau rasa pahit yang sangat ekstrim. Rasa pahit yang hanya beberapa. Terkadang ketika Mbak baru saja kehilangan anak Mbak 6 bulan terakhir ya Mbak ya, Mbak merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup. Nah, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa perubahan seperti kayak mencari teman baru atau mengejar minat baru, melanjutkan hobi Mbak itu menjadi sulit? Mbak bisa menjawab perubahannya tidak sulit, akan sedikit sulit, agak sedikit sulit, atau akan sangat ekstrem sulit? Agak sedikit sulit. Selanjutnya, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Sedikit. Lanjut, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mbak merasa kosong atau tidak berarti tanpa anak Mbak? Mbak bisa menjawab tidak ada rasa kosong, sedikit rasa kosong, beberapa rasa kosong yang jelas, atau rasa kosong yang sangat ekstrim? Sedikit. Kita lanjut ya Bu, dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa kosong atau tidak berarti tanpa kehadiran anak Ibu? Sedikit sih. Kemudian dalam sebulan terakhir sejauh mana Ibu merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa anak Ibu? Ibu bisa menjawab tidak ada perasaan, sedikit perasaan, beberapa perasaan yang jelas, atau rasa ekstrem terhadap masa depan yang tidak memiliki tujuan? Sedikit.
Lanjut, dalam sebulan terakhir sejauh mana ibu merasa gelisah atau mudah terkejut? Ibu bisa menjawab tidak ada perasaan, sedikit perasaan, beberapa perasaan, rasa gelisah yang jelas atau rasa gelisah yang ekstrim. Beberapa. Lanjut, ibu bisa menjawab iya atau tidak. Pertanyaannya adalah apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan atau bidang lainnya. Misalnya, membuat ibu menjadi sulit melakukan aktivitas normal seperti hari-hari biasanya. Tidak. Tidak. Kita lanjut, apakah salah satu dari gejala yang sudah saya tanyakan sebelumnya termasuk kerinduan atau setidaknya salah satu dari yang tadi sudah saya tanyakan berlangsung setidaknya dalam 6 bulan ini? Iya. Ya, baik, untuk pertanyaannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya setelah kita berbincang dan melakukan pekerjaan pada hari ini? Sedikit merasa sedih, tapi juga saya merasa lebih nyaman karena sudah bisa menyampaikan perasaan saya yang biasanya saya pendam sendiri. Alhamdulillah ya, sudah menjadi lebih baik. Bagus sekali ya buat kerjasamanya sehingga waktu yang diperlukan tidak begitu banyak, pekerjaan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan pengajian lagi di 6 bulan selanjutnya. Apakah sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kalau begitu saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat siang, salam beristirahat. Terima kasih.